adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ayo anak-anak, dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Tepuk tangan ya. Anak-anak berdiri ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi ya, ayo nyanyi ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, kami boleh menikmati matahari yang sangat indah, kami boleh menikmati kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih, dan pada pagi hari ini kami juga rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan
Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu syukur naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, masih tetap berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Senyum dan Berbuka Gembira. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, semuanya duduk yang manis dan Miss akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami sehingga saat kami mendengar cerita firman Tuhan, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, apa kabar semuanya?
Ya, Miss berharap semuanya sehat-sehat ya. Ya, anak-anak, kita bersyukur juga kita bisa melewati tahun 2020 dengan penuh sukacita. Walaupun mungkin kita merayakan Natal, merayakan tahun baru, kita tidak bisa kemana-mana. Ataupun kalau kita keluar, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih menolong kita, sehingga sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Miss akan bercerita dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal yang ke-7. Nah anak-anak, nanti papa mama bisa membantu untuk membacakan firman Tuhannya di rumah ya. Nah, anak-anak, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan bangsa Israel juga termasuk bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel terkadang mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, akibat dari perbuatan mereka, sehingga terkadang bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan dijajah oleh bangsa lain. Nah, anak-anak, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, di mana pada satu ketika hidup mereka harus dijajah oleh bangsa Midian. Nah, bangsa Midian datang dan menjajah bangsa Israel sehingga hidup mereka menjadi sangat susah. Ya, saat orang-orang Israel mau berkebun, bahkan juga saat mereka memiliki ternak mereka diambil, ladang-ladang mereka dimusnahkan, dan akhirnya bangsa Israel mereka hidup dengan ketakutan dan mereka harus mengalami penindasan. Nah, mereka harus dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Midian. Nah, pada saat itu akhirnya karena mereka sudah hidupnya di dalam keadaan yang sangat ketakutan, mereka akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka, dan akhirnya Tuhan mengutus seorang hakim untuk menolong mereka dan bersama dengan mereka melawan penjajah itu. Nah, siapakah hakim yang dikirim oleh Tuhan untuk bersama dengan bangsa Israel berperang melawan musuh? Ya, namanya Gideon. Nah, anak-anak, Gideon dipilih oleh Tuhan walaupun dia masih sangat muda, dan walaupun saat itu Gideon sangat ketakutan juga menghadapi bangsa Midian, tapi Tuhan berkata kepada Gideon supaya tidak usah takut, tetap percaya, karena Tuhan akan menyertai Gideon bersama dengan bangsa Israel. Nah, anak-anak, bangsa Israel mereka berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan memilih siapa tadi pemimpin yang akan bersama dengan bangsa Israel? Ya, namanya Gideon. Dan mereka mulai bersiap-siap untuk melawan bangsa Midian. Dan akhirnya Gideon mengumpulkan pasukan yang sangat banyak. Nah, jumlahnya 32.000 orang. Wah, sangat banyak ya anak-anak. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon supaya memilih lagi pasukan yang berani. Akhirnya Gideon berkata kepada pasukan yang siap untuk maju berperang. Dan Gideon berkata, siapa yang takut silahkan kembali. Dan akhirnya dari 32.000 orang itu 22.000 mereka memilih untuk pulang dan mereka tidak ikut berperang. Tetapi Tuhan melihat bahwa jumlah mereka masih sangat banyak anak-anak. Wah, akhirnya apa yang
Tuhan suruh lagi untuk Gideon lakukan. Ya, Tuhan menyuruh Gideon untuk memilih lagi pasukan yang lebih berani lagi. Nah, dan akhirnya mereka disuruh oleh Gideon untuk pergi dan meminum air di sungai. Dan di situ ada yang meminum dengan cara berlutut dan menggunakan tangan, lalu mengambil air dan meminum airnya. Tetapi ada yang langsung menjilat. Nah, akhirnya dari mereka yang meminum air dengan cara menjilat seperti anjing, nah jumlahnya 9.700 orang, dan akhirnya mereka tidak terpilih. Dan tersisa berapa orang ya? Ya, tersisa 300 orang. Wah, dari jumlah pasukan yang sangat banyak, akhirnya hanya terpilih 300 orang. Dan 300 orang itulah mereka bersama-sama dengan Gideon maju berperang melawan bangsa Midian. Nah, anak-anak, pada waktu malam hari, Gideon bersama dengan 300 orang ini, mereka berjalan lalu mengelilingi kemah pasukan orang Midian. Dan saat mereka sedang tertidur, nah, bangsa Israel mereka datang lalu mereka meniup sangkakala. Dan saat mereka meniup sangkakala sambil mereka berteriak, "Demi Tuhan, demi Gideon." Dan apa yang terjadi ya anak-anak dengan pasukan orang Midian? Wah, ternyata pasukan orang Midian mereka sangat kaget mendengar teriakan suara dari pasukan orang Israel. Akhirnya mereka berlari meninggalkan kemah mereka. Dan apa yang terjadi ya anak-anak? Ya, bangsa Israel ya, mereka hanya membawa senjata apa ya tadi? Ya, sangkakala. Lalu di tangan mereka ada juga buyung ya, dan obor. Nah, saat sangkakala ditiup, buyung dipecahkan, lalu mereka membawa obor dan sambil mereka berteriak, "Demi Tuhan, demi Gideon." Akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel dan mereka menangkan peperangan itu. Orang Midian mereka kalah. Dan bersyukur karena Gideon taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga mereka memenangkan peperangan itu. Dan akhirnya bangsa Israel mereka bisa hidup dengan damai dan mereka bisa melakukan apa saja tanpa mereka harus mengalami ketakutan. Nah, anak-anak, dari cerita ini Miss mau mengajak kita semua ya anak-anak bahwa mungkin anak-anak dalam melakukan atau dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh papa mama, oleh Miss dalam belajar, mungkin ada yang merasa sulit, ada yang merasa tidak bisa. Tapi kalau anak-anak tetap berusaha, tetap berlatih, Miss percaya pasti anak-anak bisa. Nah, anak-anak juga harus terus rajin ya mengikuti ibadah sekolah minggu. Mungkin ada yang belum bisa membaca Alkitab, belum bisa berdoa, tetapi kalau anak-anak terus rajin beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong sehingga anak-anak pasti bisa berdoa, pasti bisa membaca Alkitab suatu hari nanti. Nah, Miss mau mengajak kita bahwa kita tetap semangat melakukan apapun tugas dan pekerjaan yang kita kerjakan. Dan kita percaya bahwa bersama Yesus kita bisa. Oke anak-anak, demikian cerita Miss. Dan hari ini ayat Alkitab kita atau ayat
Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, mungkin anak-anak ada yang sudah hafal? Oke. Kalau belum hafal, kita sama-sama ucapkan ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, kita ucapkan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, anak-anak, kita akan berdoa. Semuanya duduk manis ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk hidup taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Ketika kami diberikan tugas oleh Papa Mama, oleh Miss, Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami bisa mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas kami dengan baik. Ketika kami merasa kesulitan, kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong kami. Sama seperti Tuhan Yesus menolong Gideon bersama dengan bangsa Israel sehingga mereka bisa memenangkan peperangan. Kami percaya Tuhan Yesus juga akan terus menolong kehidupan kami bersama dengan Papa Mama dan keluarga kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Laskar Kristus. Ayo anak-anak, bisa ajak anak berdiri, mempersilakan kita menyanyikan lagu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Bapak cerita firman Tuhan yang kami dengar. Terlebih Tuhan mampukan kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Engkau berkati persembahan ini biar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Papa Mama yang selalu setia bekerja untuk kami, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, segala aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar juga kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan menolong menyertai kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengirimkan aktivitasnya minggu lalu. Terima kasih juga buat papa mama yang selalu mendampingi anak-anak. Aktivitas kita minggu ini adalah anak-anak akan mewarnai gambar perlengkapan senjata yang digunakan oleh Gideon. Jangan lupa selesai diwarnai, difoto, dan dikirim di WA grup kelas masing-masing. Yeay anak-anak, Miss Gusti kita bersyukur ya, bersuka cita ya. Anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anak jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan seisi rumahku,